Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pernyataan Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa memberikan solusi sebenarnya soal penyelesaian persoalan hukum ya tentang ijazah Jokowi ini. Ya. Ijazahnya harus dibuktikan terlebih dahulu begitu ya, apakah ini asli atau palsu begitu. Saya kira dengan pernyataan-pernyataan dari Profesor Jimli Asidiki ini menandakan bahwa seharusnya Jokowi harus menunjukkan ijazahnya begitu kan. Objek litis, objek perkara itu kertas ijazah. Selesai gitu. Bukan perilaku manusia. Ya. Kalau pidana itu mengadili kelakuan manusia, ujungnya penjara. Padahal yang masalah ini kertas ini benar atau tidak. Nanti kalau ternyata ya Allah kesimpulannya benar ini ijazahnya palsu. Ya kan? Misal. Asli tapi palsu. Enggak. Jadi ternyata dia nggak pernah lulus, nggak ada ijazahnya, misalnya gitu ya. Kesimpulan itu baru dipidanakan. Jokowi bohong kepada Republik Indonesia selama 10 tahun. Nah, itu bisa 20 tahun hukumannya. Tapi jangan dulu ke situ. Tidak harus berbelit-belit kemana-mana begitu. Biar apa? Biar menemukan titik temu. Saya juga bosan ya. Sejak tahun 2019 begitu soal permasalahan soal dugaan ijazah palsu ini sehingga memakan korban yaitu Pak Bambang Tri begitu kan ya. Saya kira kenapa Jokowi tidak menunjukkan itu begitu? Ada apa? Padahal sangat gampang sekali kalau Jokowi ingin memenjarakan Roy Suryo. Ya, gampang. Ya seperti Roy Suryo, Rismon, ya terus kemudian Dr. Tifa, gampang untuk kalau dipenjara, tunjukkan aja ijazahnya di Kapolda, di publik, kemudian Roy Suryo jelas di situ begitu kan. Kalau memang asli ya silahkan begitu. Apakah ini takut nanti ada dugaan-dugaan palsu begitu? Benar kata Pak Jimli begitu kan? Ya benar. Ya. Kalau kemudian nanti hasilnya palsu, ini gimana? Wallahu a'lam, apakah Jokowi mau diadili begitu kan? Ya, itu kan pertanyaannya. Jadi saya kira bahwa biar tidak berbelit-belit, ayo tunjukkan siapa yang akan masuk penjara dan siapa yang tidak. Kalau hanya menanyakan soal ijazah kamu asli atau tidak, ya silakan. Bagi kami justru seorang Jokowi kalau menunjukkan di depan publik, menunjukkan kepada Roy Suryo, saya yakin bahwa Jokowi nanti begitu akan berdampak positif kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka. Akan dipercaya 100%. Ya, buktikan aja nantinya begitu kan ya. Nah, semakin berbelit-belit seperti ini, justru seorang Jokowi semakin terpojok begitu. Makanya dari Pak Jimli menyarankan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada publik ya. Terus ya para tokoh-tokoh bangsa saya yakin banyak yang kemudian bersuara sekarang ini begitu kan ya. Jokowi akan semakin terpojok di situ begitu. Kenapa kok seperti itu? Ya kita lihat saja bahwa Pak Jimli sudah memberikan statement begitu kan ya soal bagaimana perilaku manusia, bagaimana soal dugaan ijazah ini begitu. Nampaknya Profesor Jimli Asidiki sudah menerangkan, ya ini hanya soal kertas. Ya, nanti kalau ternyata ini begitu kesimpulannya adalah benar bahwa ijazah ini asli atau palsu, ya, yang misalnya begitu, maka kemudian ya mau diapain ini? Nah, itu kan selesai. Kalau memang asli ya biarlah Roy Suryo nanti kalau mau dipenjara silakan dipenjara. Tapi bagi kami begitu kan ya, pernyataan Pak Jimli ini benar juga begitu kan. Kalau hanya ingin memenjarakan Roy Suryo, ya tunjukkan aja. Selesai sudah. Ya buat apa masih sewa pengacara, relawan-relawan digerakkan. Hanya buang-buang waktu, bos. Kenapa Bang kok hanya buang-buang waktu? Kalau memang ternyata asli kan buang-buang waktu. Nggak tahu lagi kalau dugaannya adalah palsu. Nggak tahu lagi begitu kan ya. Mau berbelit-belit apapun begitu masyarakat sudah paham sekarang ini. Nah, saya melihat dengan sendiri di berbagai media sosial ini sudah tidak begitu sehat begitu kan. Karena
pada hakikatnya saling serang sana sini begitu. Kenapa? Karena saya lihat bahwa pendukung-pendukung Jokowi sekarang sudah memberikan klarifikasi sana sini. Pihak kepolisian yang berada di tengah-tengah ya justru ini terbawa, terseret begitu kan ya sebagai institusi Polri yang kemudian sekarang 7,3% kepercayaan atau trust masyarakat itu percaya terhadap Kapolri. Nah, Pak Jimli Asyidikit justru memberikan saran itu, bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit dihukum, bukan dikit-dikit ini dan itu. Ngeri bos, ini ngeri-ngeri sedap ya. Saya menganggap bahwa wah ini ada apa begitu kan ya. Padahal Jokowi kabarnya begitu bisa mempersingkat penyelesaian itu. Duduk ketemu dengan Roy Suryo ya. Ini loh ijazah saya, periksa kemanapun ya, selesai masalah ini. Jadi saya kira benar apa yang kemudian disampaikan oleh siapa di LC kemarin begitu, Nasrullah begitu kan ya kalau nggak salah. Dia masih berdebat dengan relawan Jokowi begitu kan. Dia menyarankan begini, ya ketemu Roy Suryo ya. Jokowi disarankan ketemu Roy Suryo CS, lihatin ijazah aslinya. Lalu kemudian kan ahli telematika, ahli forensik begitu. Saya kira ini juga menjadi satu hal kepada Jokowi begitu, dampak positifnya kalau memang asli maka Roy Suryo mau ditahan atau tidak ya silahkan begitu kan. Ya, inilah nanti di persidangan ini akan semakin rumit, tidak akan selesai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, masih mendatangkan ahli, masih mendatangkan pakar, banyak begitu kan. Saya kira ya relawan-relawan Jokowi ini walaupun sekarang sudah reaksi keras begitu kan ya, menuntut Roy Suryo ini akan ditahan, tapi kita lihat saja pihak kepolisian tidak menentukan apakah tidak boleh menentukan apakah ini asli atau palsu begitu. Yang berhak menentukan di situ kabarnya ini adalah pengadilan. Jadi meskipun sudah jadi tersangka ya setidaknya begitu kan ya, relawan-relawan Jokowi ini tahan diri dulu begitu kan. Bukan melakukan demo seolah-olah tandingan sana sini. Malah ini ditertawakan Bung ya. Justru sekarang Roy Suryo ini bebas ya. Justru sekarang ini Roy Suryo bebas ya, berkeliaran, masih masih santai-santai bertemu dengan para tokoh-tokoh begitu kan. Karena begitu banyak para advokat sekarang ini kabarnya mendukung Roy Suryo CS. Ini secara hukum pihak kepolisian kabarnya tidak boleh menentukan apakah ini asli atau tidak begitu. Justru begitu kan pernyataan Pak Jimli ini sebagai bentuk reaksi begitu kan ya, bahwa ini sudah tepat rasanya begitu kan ya kalau ini ditunjukkan di pengadilan. Ini agak-agak lucu gimana begitu. Saya melihat sampai sekarang ini begitu kan ya, dari dulu ini kan sudah sejak periode kedua begitu Jokowi memimpin ini banyak yang digugat begitu kan soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Lalu kemudian reda lagi, muncul lagi, reda lagi, muncul lagi begitu kan ya. Kesalahan Jokowi di situ kenapa kok bisa memenjarakan begitu kan ya Pak Bambang Tri karena diduga mengungkit soal dugaan ijazah palsu, termasuk buku undercover itu begitu kan. Inilah salah satu yang kemudian oposisi begitu kan seperti Roy Suryo ya, seperti Roy Suryo CS mulai agak menelusuri itu begitu. Dan sekarang Jokowi sudah kecolongan. Kenapa kok bisa kecolongan, Bang? Ya, lihat saja realitasnya. Sejak Jokowi menjadi presiden, seharusnya Roy Suryo panggil, Dokter Tifa panggil, Rismon panggil, selesai sudah. Karena 3 orang inilah yang kemudian bisa meneliti kemana-mana secara ilmiah. Makanya teoritisnya adalah begitu kan ya, yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan mereka begitu kan. Karena meminta kejelasan dari seorang mantan presiden. Seolah-olah begini, kalau rakyat begitu kan, Pak, tunjukkan dong ijazahnya, asli apa tidak? Tunjukkan mana? Karena yang dituntut kenapa seorang Jokowi begitu kan ya? Karena kita lihat saja Jokowi adalah sebagai kepala negara. Kenapa kok bukan SBY kata Termul begitu kan ya? Karena Pak SBY sudah jelas rekam jejaknya. Ya S2-nya sudah jelas, S1-nya sudah jelas, angkatan militernya sudah jelas. Jadi saya kira apa yang mau dibuktikan lagi?
Justru yang dianggap dugaannya bisa kemana-mana sana sini justru seorang Jokowi begitu. Akibat temuan dari Pak Bambang Tri di situ begitu kan. Sekarang ini muncul narasi-narasi baru bahwa ya match-nya antara Jokowi dan Dumatno ini masih diteliti juga begitu. Jangan-jangan ini muncul narasi-narasi pembuktian baru begitu kan. Ya, makanya saya kira walaupun UGM sudah memberikan klarifikasi atau tidak, tapi kan yang terpenting UGM sudah memberikan ijazah aslinya ke Jokowi, entah itu hilang atau bagaimana, kita akan buktikan itu begitu. UGM tidak perlu ikut-ikutan. Kalau UGM juga ikut menuntut, maka akhirnya jeruk makan jeruk katanya. Inilah pernyataan dari netizen ya, saran agar Jokowi tunjukkan ijazah aslinya kepada publik, terus menggema dari para tokoh bangsa. Jokowi akan semakin terpojok jika masih buat 1000 alasan. Benar juga begitu kan ya? Benar juga. Jadi mungkin sekarang sudah agak gimana begitu Jokowi untuk menunjukkan itu begitu. Jadi sekarang banyak yang kemudian membedakan begitu antara Jokowi dengan Pak Dumatno begitu kan ya. Sekarang sudah mulai terbongkar satu persatu. Ada apa ini? Ada apa ini? Saya nggak tahu persis begitu kan, karena saya hanya membaca di berbagai media sosial begitu. Saya kira benar begitu kata Pak Jimli begitu, lama-lama ya pemikiran Roy Suryo ini juga benar begitu kan. Saya jujur sejak awal begitu kan, ketika Pak Bambang Tri sudah masuk penjara begitu, saya respect sekali apakah ini tuduhannya benar atau tidak. Dan saya kira pada waktu itu begitu kan ya, kok nampaknya rasa-rasanya ada nuansa-nuansa pertama begitu masih agak pesimis begitu bahwa ini adalah palsu begitu kan ya. Tapi nyatanya dengan pemikiran Roy Suryo akhirnya dengan data-data ditunjukkan begitu kok ada benarnya juga begitu kan. Seharusnya Jokowi sebagai kepala negara tunjukkan dong ijazahnya, selesai kan. Nah, kenapa kok berbelit-belit? Nah, disitulah saya mulai berpikir, wah ini ada apa di balik ini semua. Ditambah lagi dengan narasi-narasi kalau Jokowi ingin hanya memenjarakan Roy Suryo CS, tunjukkan aja di pengadilan, selesai sudah. Tidak hanya ditunjukkan di pengadilan, di publik ya, ke Roy Suryo begitu, biar dianalisis. Katakanlah, ini loh ijazah saya, kamu silakan analisis, gak ada masalah. Selesai. Tapi ujung-ujungnya sekarang ini ya minta pembuktian ya di pengadilan dan sebagainya. Makanya Jokowi ya semakin terpojok nih. Makanya kertas keramat itu disembunyikan sekuat tenaga ya, mengerahkan pasukan dan dana besar, melibatkan apa ini yang ketahuan ya, yang diduga ketahuan memalsukan dipidana ya. Gimana dengan karir anak mantunya? Ya, saya kira bukan soal ini begitu kan, tapi soal bagaimana pembuktiannya ya, soal menunjukkan ijazahnya begitu ya. Tunjukkan aja kepada publik. Saya hanya membaca dari komentar bahwa Jokowi selama ini begitu kan ya, apakah ini ijazah aslinya sudah ditunjukkan kepada Kapolda ke saat jumpa pers dulu begitu kan ya. Jokowi hanya dari pihak kepolisian hanya menampilkan ijazah fotokopiannya begitu, dan inilah yang kemudian kita lihat begitu kan. Sekarang ini benar nggak begitu? Nah, juga banyak yang komentar, kuasa hukum Jokowi juga mengatakan negara bisa kacau jika Jokowi tunjukkan ijazah asli. Masa iya seperti itu begitu? Ada juga berkomentar begini, Pak Jokowi itu sebenarnya baik ya, penuh percaya diri dan bijaksana. Contoh, ketika cek ya kebanjiran Jakarta, rela turun gorong-gorong ya, IKN mau dibangun, rela tidur di hutan, punya motor custom ya, tunjukin surat-surat. Tapi saya giliran ijazah sebagai kebanggaan, kok bijaksana, bijak sini alias serut ya. Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Jadi saya hanya memberikan motivasi begitu kan ya, memberikan di tengah-tengah memberikan solusi begitu kepada para netizen. Memang banyak muncul pertanyaan-pertanyaan itu, dugaan-dugaan itu begitu kan. Memang saya kira
ya seorang pemimpin itu pasti ada baiknya, pasti ada buruknya. Artinya tidak semua pemimpin itu adalah sempurna begitu kan. Nah, karena sekarang mengapa soal ijazah Jokowi ini menggema? Karena realitasnya apa yang kemudian dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi, baik anggota legislatif, baik para pejabat-pejabat itu, baik seluruh dunia, banyak yang menggunakan ijazah palsu. Dan inilah yang kemudian salah satu kenapa ketertarikan Roy Suryo CS ini untuk membongkar habis-habisan sebagai kepala negara, mempertanyakan apakah ijazah Jokowi ini benar-benar dugaannya adalah palsu atau asli, dan itu aja sih sebenarnya. Karena di Indonesia ini kalau tidak viral ya biasanya tidak dilakukan. Makanya saya berpikir bahwa melihat di media sosial itu karena kenapa diungkit lagi? Karena memang ijazah tidak hanya soal dugaan ijazah palsu Jokowi begitu kan, tapi dugaan ijazah anggota legislatif, para pejabat dunia begitu kan ya. Karena menggema soal dugaan ijazah palsu, akhirnya begitu kan ya merembet kepada Jokowi. Saya melihat betul di berbagai media sosial. Ditambah lagi dengan sekarang yang ditunjukkan oleh Rismon. Wah. Ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Ngeri sedap. Nih, juga banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Tapi saya cukup melihat bahwa sosok dari seorang Jokowi tunjukkanlah begitu ya. Benar ya, kalau memang polisi ini berada di tengah-tengah, pihak kepolisian berada di tengah-tengah, datangkan Roy Suryo, datangkan Jokowi, duduk bersama di situ, tunjukkan ijazah aslinya, selesai sudah. Selesai, nggak ada masalah di situ. Indonesia akan tentram. Nggak tahu lagi kalau dugaannya adalah masalah soal capres-cawapres di tahun 2029. Jangan-jangan ini sengaja dibiarkan terlebih dahulu. Nanti kalau posisinya Gibran masuk sebagai calon capres, lalu kemudian menjadi rival politiknya adalah seorang Prabowo, maka bukan tidak mungkin ini jurus ini akan kembali lagi soal dugaan ijazah ini. Bisa saja terjadi begitu. Karena ini adalah politik. Dalam dunia politik ya tidak ada persaudaraan, tidak ada teman. Yang ada atas nama rasa kepentingan. Ya kalau masih cakar-cakaran biasa aja begitu kan ya. Masalah dukung sana sini biasa aja dalam dunia politik, tidak begitu menghiraukan, tidak begitu menghiraukan begitu kan ya, karena ini adalah semua tertuju pada kepentingan politik semata begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jimli ini sebenarnya menjadi saran utama begitu. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah ini juga menjadi acuan penting bahwa Jokowi panggil, pihak kepolisian panggil Jokowi, panggil Roy Suryo, ketemu di situ, tunjukkan ijazahnya. Silahkan berikan ijazah Jokowi kepada Rismon, ya kepada Roy Suryo, biar dianalisis begitu kan. Dan sekarang pernyataan banyak begitu. Itu pernyataan yang sudah disampaikan berulang oleh para pakar. Tapi fakta ya, kenapa sulit sekali untuk mengeksekusi. Mulai dari Sylvester. Ini kan sampai-sampai Sylvester dibawa-bawa begitu. Kenapa Sylvester sekarang tidak diseret begitu kan? Tidak ditahan, padahal sudah ingkrah. Semakin terpojok ini begitu. Benar. Nanti mungkin ya seorang Jokowi semakin terpojok kalau tetap ngotot begitu kan ya, untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi ini sebenarnya ya menurut saya pribadi agak lucu aja begitu. Nggak tahu lagi kalau nanti misalnya Roy Suryo sudah jadi tersangka lalu kemudian ditahan. Apakah nanti soal dugaan ijazah palsu ini semakin menggema? Justru ini akan semakin blunder kepada Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Dianggap bisa saja narasi-narasi orang di luar sana dianggap bisa mengintervensi begitu kan. Artinya bahwa hukum yang ada di era Presiden Prabowo Subianto ini dianggap bisa dikatakan ya salah satunya dikritik habis-habisan begitu kan. Ya. Oposisi ini sekarang ini bersatu begitu kan. Bersatunya gimana Bang? Bersatunya adalah pendukung dari Ganjar, pendukung dari Profesor Mahfud MD ya saat Pilpres di tahun 2024 kemarin.
pendukung Anies begitu kan, PDIP, ini semakin puncak kekuatannya semakin tinggi di situ begitu. Karena walaupun sebagai oposisi ya sekarang ini kritikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kritikan kepada Jokowi ini semakin menggema. Apalagi nanti ditambah oleh pendukung-pendukung yang kemudian tidak suka kepada Prabowo begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Saya kira hukum ini sudah menjadi transparan begitu. Ketika percepatan reformasi Polri ini sudah sudah dilantik, Pak Jimli ini nampaknya memberikan motivasi yang begitu luar biasa kepada Kapolri. Dan sekarang kita lihat saja, ternyata surveinya ternyata 7,3% begitu. 73,persen begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa pihak kepolisian ini sudah mulai dipercaya oleh masyarakat. Karena mungkin pernyataan-pernyataan Pak Jimli agak adem, agak santai begitu kan ya. Ingin membereskan bagaimana oknum-oknum yang bermain di bawah. Salah satu ini sangat bagus begitu. Langkah dari seorang Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya kira ini sudah tepat mengangkat Jimli Asidiki, mengangkat Profesor Mahfud MD, mengangkat Otto di situ sebagai ahli hukum begitu kan ya. Ya, pakar hukum. Saya kira sudah terbukti di situ begitu. Saya kira ini langkahnya begitu. Makanya banyak sekali ya harus ditunjukkan kepada publik ya ijazah Jokowi ini. Salah satu yang kemudian menjadi indikator ini kekuatan di situ adalah harus menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ya, kalau Roy Suryo tetap tidak ditahan, ini Jokowi akan semakin terpojok. Kenapa? Karena pasti dituntut ya selama Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, maka nanti Roy Suryo akan tetap aman-aman aja. Ya, kita akan buktikan aja selanjutnya. Saya hanya memberikan satu stimulasi begitu kan bahwa satu sisi Jokowi akan terpojok kalau toh pada hakikatnya seperti ini terus begitu kan. Beberapa kali di persidangan di pengadilan tidak pernah hadir. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.